Yo jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita Masya Allah bagus banget nih. Ngutang gak haram kok. Tapinya udah dijelasin tuh tadi sama guru-guru kita. Tapi tadi mau menunggu jawabannya. Iya, tadi kepotong iklan. Kepotong iklan. Boleh Mohon- tadi ya ditagih nih. Ditagih loh. Gimana ulang tuh, lagi dong gimana pertanyaannya tadi? aku lupa Gimana tadi Iya nanya apa sih? Ustaz, saya mau ini tanya tentang, Siap. saya kan kesibukan saya kerja hanya untuk membayar hutang. Apakah rezeki yang saya dapatkan itu bisa berkah atau termasuk haram atau bagaimana Ustadz? Baik. Dan saya melihat di lingkungan sekitar saya itu juga, saya melihat ada kurang keberkahan di hidupnya itu seperti apa Ustadz? Subhanallah. Tapi itu dulu kan, bukan sekarang kan? Itu dulu Oh alhamdulillah. itu dulu. Jadi jamaah tuh masih bingung sebenarnya. Ini Mas Randy diundang ke Islam itu ini karena terlilit hutang atau gimana? Enggak, jamaah harus tahu beliau sekarang ini sukses gitu ya. Sukses. Alhamdulillah. Kan kisahnya doang. Iya, cuma tadi kisahnya kepotong nih. Kepotong. Kalau gitu sekarang mohon jawabannya Ustaz Baik, Syam. bismillahirrahmanirrahim. Mas Randi, Habib Usman, Habib Nabil, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja dalam agama kita adalah sesuatu yang sangat-sangat ditekankan. Bahkan bahasa Al-Quran pekerjaan itu hanya satu. Ya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apapun jenis pekerjaannya, kata Al-Quran namanya adalah fadlillah. Mencari daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat pekerjaan itu yang pertama jangan sampai untuk melalaikan kewajibannya. Jadi sesibuk apapun teman-teman sekalian yang bekerja, yang menjadi karyawan, yang menjadi owner sebuah perusahaan, yang menjadi apapun itu, maka jangan pernah melalaikan kewajibannya, utamanya kewajiban sholat 5 waktu. Fa'idha qudiyatis sholat, kalau udah melaksanakan ibadah, udah melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunaikan kewajiban sesama manusia. Kewajiban sesama manusia apa? Di antaranya ada bayar hutang. Karena bayar hutang hukumnya wajib. Jadi kalau ditanyakan boleh nggak orang bekerja untuk membayar hutang? Justru wajib bekerja untuk membayar hutang. Kenapa? Karena membayar hutang itu adalah wajib. Kalau hasilnya adalah sesuatu kewajiban, berarti ketika melakukannya juga adalah kewajiban. Cuman ingat, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sekarang kita ulang pertanyaan dari Mas Randi. Bagaimana jikalau ada orang terlihat kayaknya keberkahan tuh tidak ada? Kenapa? Karena kerjanya cuma cari kerja, ngutang lagi, bayar hutang, ngutang lagi, bayar hutang, ngutang lagi. Ketahuilah, berkah itu saya sering mencontohkan, berkah itu kalau kita mau gampang ya, seperti orang main Lego Mas Randi. Main Lego tuh ya, semakin Susun. tinggi ya disusun, semakin tinggi Legonya Ejas tuh, semakin gampang jatuh atau semakin susah jatuh? Gampang jatuh. Gampang jatuh. Itu bentuk rezeki yang tidak berkah. Kalau rezeki yang berkah, semakin tinggi semakin kokoh. Subhanallah. Mau Karena cari tiangnya orang kuat. seperti itu. Gimana? Karena tiangnya kuat. Iya, tiangnya kuat, fondasinya kuat, cakar ayamnya kuat, ziyadatul khair makanya. Bertambah terus ke kebaikannya. Maka subhanallah kalau lihat orang, oh banyak uangnya tapi ternyata kayaknya ujiannya makin banyak juga. Ya. Maka subhanallah memang berimbang. Namun jikalau kita bekerja setiap hari mencari nafkah untuk membayar hutang, jelas wajib hukumnya. Ustadz, saya menyerah, saya tidak sanggup lagi. Kan banyak banget tuh DM tuh. Ustadz tolong bayarin hutang saya, tolong ini. Banyak banget DM. Saya rasa Habib Nabil senyum-senyum karena menerima lebih banyak DM daripada saya. Punya kisah kayaknya ya. Kayaknya punya kisah yang lebih banyak lagi. Persis. Maka subhanallah banyak yang menyerah. Padahal ada ayat bunyinya seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji seseorang kecuali atas kesanggupannya. Ada 2 makna ayat ini. 1, ujian itu tidak di luar batas kemampuan. 2, Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita, lalu kita menyerah di hadapan Allah, malu kita. Kata Allah, ada kok contohnya kayak Mas Randi, lebih banyak hutangnya dari kamu tapi dia bisa sukses. Ada kok yang lebih banyak hutangnya daripada kamu tapi mereka tidak menyerah. Anda baru berhutang sedemikian, Anda sudah mau bunuh diri, Anda sudah mau ini. Maka subhanallah kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas kedua tangan ini. Kenapa kedua tangan ini kita tidak gunakan untuk mencari nafkah? Malah sibuk main game, subhanallah. Kedua kaki ini kita gunakan untuk berjalan mencari rezeki dari Allah, karunia Allah. Malah disibuk dipakai main bola misalnya, subhanallah. Utang mulu malah main-main terus lagi. bukannya Main-main kerja terus. ya. Maka Oke. jangan sembarangan
sembarangan menyerah karena Allah sangat tahu kemampuan kita. Masya Allah. Nah. Berarti kalau kita memang banyak hutang nggak apa-apa kita kerja keras untuk Kerja membayar itu. keras karena wajib bayar hutang. Yang penting jangan nyarinya yang haram-haram tadi itu ya. Naudzubillah. Namanya yang haram dari awal sudah haram. Udah haram. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya Mas Randi ya. Alhamdulillah insya Allah. Masya Allah, insya Allah semua rezeki yang kita dapatkan berkah ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita bekerja keras untuk keluarga kita, kalau ada utang kita bayar hutang kita, berdoa. Karena biasanya kalau berdoa lancar rezekinya. Tapi ngomong-ngomong soal berdoa nih, mungkin jamaah pernah ngerasain juga ya. Ada yang kelilit utang nih misalnya ya. Berdoa katanya menyelesaikan masalah. Bib, ada yang udah sholat hajat, sholat tahajud, Bib, biar bayar utangnya cepat lunas, udah berdoa. Tapi nggak lunas-lunas juga, nggak kebayar juga. Itu penyebabnya apa Habib kalau kayak gitu? Habib Nabil mohon penjelasannya Habib. Baik Mas Soni. Izin Habib Usman, Ustadz Syam dan juga Mas Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi bagaimana kalau misalnya kita sudah berusaha, sudah berdoa, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala belum berikan kesempatan kita membayar. Ada satu ayat di dalam Quran yang menjelaskan kepada kita, kata Allah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidaklah satu hal keburukan yang datang kepada kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Ya. Dalam bentuk jama' Allah sebutkan, ma asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Ya. Apapun musibah yang datang sama kamu itu karena tingkah laku kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kalau kita susah dalam rezeki, susah dalam bayar hutang, susah dalam penghidupan, coba kita lihat bagaimana kita selama ini kepada Allah, ya. Kenapa? Karena setiap dosa itu betul-betul menutupi hati, membuat kita susah ya dalam hidup. Kata baginda Rasul SAW, idza adnabal abdi nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Apabila seorang hamba itu berbuat satu dosa saja, itu diberikan titik hitam di hatinya. Fa in taba saqul alaihi. Kalau dia segera bertobat, dihapus sama Allah. Fa in zada fazadat. Kalau dia nambah dosanya, tambah lagi. Terus begitu. Sampai kemudian ada orang yang hatinya hitam legam. Kata Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Perbuatan dosa mereka itu yang menutupi hati mereka. Nah, jadi jauhi dosa. Kita muhasabah terhadap apa yang kita lakukan selama ini. Apa benar apa enggak. Sehingga kemudian sama Allah dikasih kesulitan terus menerus. Mungkin juga kita jauh dari Quran. Jauh dari syariat selama ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh daripada syariat itu. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Diberikan kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit, gitu ya. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, coba kita lihat, oh selama ini saya memang jarang sedekah. Selama ini saya jarang sholat tepat waktu, sholatnya ditunda terus. Selama ini saya sholat sunnah bahkan nggak pernah, bangun malam nggak pernah, sholat duha juga nggak pernah. Ya bagaimana Allah mau nolong kita? Ya. Bahkan sama Allah dikasih hati yang galau terus. Ya, udah hidupnya susah, hatinya juga galau. Aduh, ya. lengkap tuh. Jadi mengerikan sekali ya. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau ya kepada kita sekalian, yuk kita perbaiki kehidupan kita. Kalau kita disusahkan dengan bayar hutang, dengan kehidupan yang berat, mungkin selama ini banyak dosa yang kita lakukan sehingga kita harus dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya? Ganti banyak berbuat amal soleh, banyak sedekah, banyak bantuin orang, banyak doain kaum muslimin. Insya Allah Allah berikan kemudahan sama kita sekalian. Jadi itu di antara cara supaya kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berarti kita introspeksi diri dulu ya. Betul kita masih sekali, banyak Mas dosa Andi. apa enggak? Dan kalau misalnya kita ngerasa banyak dosa, kita juga bukan cuma minta sama Allah, tapi mendoakan orang lain ya Bib ya. Betul, supaya lebih banyak pahalanya. Supaya lebih banyak pahalanya, Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil untuk penjelasannya. Perbanyak sedekah, perbanyak amalnya, insya Allah. Semua hajat kita bisa dikabulkan sama Allah. Kita terbebas dari hutang ya jamaah yang ada di rumah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang aku mau bacain pertanyaan nih. Yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Siap-siap ya. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Alhamdulillahirabbil alamin, udah banyak banget yang bertanya. Langsung aja deh, pertanyaan pertama nih dari Instagram @hamaul26. Wah, oke aku bacain. Assalamualaikum Ustadz, saya Hendra dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Izin bertanya soal utang piutang. Saya kejam tidak kalau ada yang ngomong hutang saya tolak nih karena dia tidak mau mengikuti syarat yang saya berikan. Seperti menyertakan fotokopi KTP dan surat pernyataan jatuh tempo yang ditandatangani dan minta 2 saksi. Katanya ribet, padahal kan saya cuma jaga-jaga. Karena soal uang itu sensitif, jadi saya ingin berhati-hati aja. Karena nggak sedikit nih teman memelas pinjam nggak lama ngilang dan entah kemana. Wah, Habib Usman, mohon jawabannya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya kejam tidak nih, kejam atau tidaknya kan? Karena Ya. harus ada KTP, harus ada 2 saksi. Ini nggak jadi masalah, sah-sah aja karena uang dia juga. Ya. Terus, tetapi kalau seandainya mampu dan mempunyai uang lebih, alangkah mulianya membantu dan tidak dipersulit. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yasara al mu'asirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jelas barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan ataupun kesedihan bagi mereka orang yang beriman, orang yang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Oh, jadi kalau bisa dibantu aja ya. Dibantu. Kalau misalnya ada yang membutuhkan ya Bib ya. Betul. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih, aku bacain dari Instagram @faizi24. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita meminjamkan uang di bank, tetapi yang memakai uang tersebut bukan saya, melainkan saudara. Kebetulan saudara kena PHK. Jadi sebagai alternatif saya kasih pinjaman itu untuk menolong keuangannya. Sekian, jazakallah. Ustadz Syah, mohon jawabannya Ustadz. Pertanyaannya siapa yang bayar? Oh iya juga bisa bayar ya. Bukan Mas Randi juga yang bayar kan ya. Ntar tiba-tiba saudaranya nggak tahu menahu ditagih gitu Iya, kan. benar. Maka subhanallah itu harus jelas. Makanya tadi saya lebih setuju dengan penanya pertama gitu ya. Lebih baik kejam di awal gitu. Lebih baik kita jujur di awal gitu. Maka subhanallah sangat mulia niatnya tadi memberikan pinjaman. Namun yang harus diperhatikan yang pertama apakah pinjamannya ini sesuai dengan syariah gitu. Iya. Walaupun nggak syariah banget ya minimal syariah lah labelnya gitu ya. Ya, ya kita yakin bahwa itu syariah karena udah ada majelis ulama di dalamnya, ada ulama yang sudah membolehkannya, maka kita mengikuti syaratnya itu saja. Namun ternyata harus jelas gitu. Takutnya siapa yang harus membayarkan, maka bantulah orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Jangan juga kita membantu orang lain tapi kita bunuh diri ya. Sama nih teman-teman, kalau ada yang mau ngutang sama kita, berikan hutang itu adalah yang kelebihan uang kita biar kita nggak pusing. Iya. Pinjem dong 50 juta. Wah, jangan nggak sanggup nih gue nih kalau 500.000 nih bawa nih. Iya. Jadi kalau 500.000 tuh nggak dibayar, fine-fine aja kita Iya. ikhlasin gitu. Niatnya udah sedekah juga ya itu ya. Iya. Baik, jamaah terima kasih ya udah mengirimkan pertanyaannya. Sekarang aku mau nanya, karena aku penasaran nih. Aku mau nanya sama Habib Usman, Bib. Boleh. Masih ada yang bikin aku mengganjal tuh gini, Bib ya. Hutang diperbolehkan ya, nggak haram juga gitu kan. Betul. Tadi udah dijelasin nih di segmen sebelumnya kalau misalnya hutang bisa menghilangkan pahala dan udah dijelasin juga penyebabnya apa. Aku pernah dengar lagi katanya malah bisa tidak mengampuni dosa kita. Ini dosa yang seperti apa nih? Bahkan aku pengen tahu nih, kalau kita mati syahid pun nih, apakah tetap nggak terampuni dosa itu karena hutang? Hutang apa Bib yang seperti itu Bib? Siapa orang di Ya. mana mereka itu punya hutang, walaupun dia mati syahid, dia meninggal dalam keadaan syahid, tetap hutangnya diminta, ditagihkan. Nanti ada yang namanya hablum minanas, Ya. hubungan kepada manusia tersebut. Di mizan mereka akan dipanggil lagi. Si Fulan punya hutang sama si Fulan. Si Fulan, hah? Mau jelasin sekarang aja Pak? Ya kan tadi sekarang. Nanti aja deh kalau gitu biar jamaah penasaran. Tadi udah sampai hablum minanas ya. Jamaah catat ya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Habib nanti dijelasin ya Habib ya. Iya. Tetap di Islam itu indah jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.